Anda kembali bersama kami di Top News. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem outsourcing bagi para buruh. Saat ini sistem outsourcing makin luas dipakai. Apakah Presiden Prabowo mampu menghapusnya dan apakah buruh akan menagihnya? Inilah momen ketika Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di lapangan Monas, Jakarta. Prabowo mengucapkan terima kasih karena diundang dalam peringatan Hari Perjuangan Kaum Buruh Sedunia. Menggunakan mobil maung, Presiden Prabowo hadir di lapangan Monas, Jakarta dan menyapa ribuan buruh yang hadir. Ribuan buruh yang hadir di Monas berasal dari Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Peringatan Hari Buruh juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, KSBSI, Eli Rosita Silaban mengapresiasi kehadiran Presiden Prabowo di peringatan Hari Buruh. Sebab ini merupakan presiden pertama yang hadir di acara peringatan Hari Buruh setelah menjadi hari libur nasional. Ya, pertama kan kita harus apresiasi ya, karena ini pertama sekali Presiden Republik Indonesia sejak May Day diputuskan menjadi hari libur di Indonesia, bergabung bersama-sama buruh, apalagi itu di tahun pertama kepemimpinan beliau. Bukan berarti kalau Pak Presiden datang dan hadir bersama dengan kita, persoalan akan segera selesai. Tapi kan kita bersama-sama dengan pemerintah mengawal apa saja sih yang akan kita bicarakan, karena kita harus mengambil peran juga sebagai serikat buruh tanpa harus menuntut, karena kita mengetahui keadaan yang tidak biasa saat ini, Mas. Saat hadir dalam acara peringatan Hari Buruh ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah bersama Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang segera dibentuk dalam waktu dekat nantinya akan mengkaji wacana penghapusan sistem outsourcing bagi para buruh. Namun Presiden Prabowo juga menegaskan tetap akan mengakomodasi kepentingan para investor agar mereka tetap mau berinvestasi di Indonesia dan membuka lapangan kerja baru. Seperti diketahui, penghapusan sistem outsourcing merupakan salah satu dari 6 tuntutan para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025. Kita kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Praktek outsourcing di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 35 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi ini menetapkan ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, alih daya, waktu kerja, waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Saat ini, jumlah pekerja outsourcing tidak tersedia. Industri outsourcing di Indonesia terus berkembang, terutama dalam sektor-sektor seperti keamanan, kebersihan, layanan pelanggan, dan teknologi informasi. Pertumbuhan ini mencerminkan meningkatnya permintaan perusahaan untuk efisiensi operasional melalui alih daya fungsi-fungsi tertentu. Meskipun tidak ada angka resmi, beberapa estimasi dan studi menyebut bahwa jumlah pekerja outsourcing di Indonesia berkisar antara 15% hingga 25% dari total tenaga kerja formal, tergantung sektor dan wilayah. Total tenaga kerja formal berdasarkan data BPS Februari 2024 sekitar 54 juta orang. Jika 15 hingga 25% dari tenaga kerja formal adalah outsourcing, maka estimasinya ada 8,1 juta hingga 13,5 juta pekerja outsourcing. Sektor
Sektor dengan dominasi outsourcing tertinggi biasanya mencakup keamanan dan kebersihan atau security and cleaning service. Kemudian sektor retail dan layanan pelanggan atau customer service dan SPG, SPB. Sektor lainnya adalah transportasi dan logistik, teknologi informasi, terutama kontraktor IT dan support, dan industri manufaktur. Sektor keamanan dan kebersihan mencapai 70 hingga 90%. Outsourcing di sektor transportasi dan logistik mencapai 30 hingga 50%, seperti kurir, sopir, warehouse helper yang sering direkrut via vendor pihak ketiga. Menghapus sama sekali pekerja outsourcing nyaris tidak mungkin. Tapi Presiden Prabowo sudah berjanji, kalangan buruh akan menagih janji tersebut. Kami sebagai serikat buruh adalah bagaimana nanti kembali bersama-sama dengan pemerintah dan pengusaha untuk bersama-sama mengingatkan apa yang dipidatokan atau disampaikan Pak Prabowo pada 1 Mei akan dilaksanakan bersama-sama dengan kita seperti janji beliau tadi. Beliau akan mengumpulkan pimpinan serikat buruh dalam waktu dekat di Istana Bogor untuk membahas hal-hal yang akan kita bicarakan mengenai ketenagakerjaan seperti itu, Mas. Memang kami menyampaikan juga persoalan bukan semata-mata lagi hanya normatif, tapi kita harus sampai juga persoalan-persoalan misalnya pekerja platform yang tidak terlindungi saat ini yang ada di kisaran 6 jutaan di Indonesia belum tercover sama sekali oleh BPJS. Jadi nanti itu juga akan kita bicarakan bersama-sama dengan beliau. Penghapusan keberadaan pekerja outsourcing memang tidak akan mudah dan penuh dilema. Disinilah leadership presiden dituntut. Yang pasti, janji sudah terucap dan buruh siap menagihnya.